Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya, Profesor Paswari, NIM nomor 23090, kelompok D1. Saya akan memberikan inhal anatomi yang bertopik otot bokap dan ekstremitas inferior. Yang pertama akan kita bahas yaitu rotator cuff. Jadi, ada 4 muskulus yang menyusun rotator cuff. Yang pertama, ada musculus infraspinatus, kemudian ada musculus teres minor, dan ada musculus supraspinatus, dan musculus subscapularis. Nah, cara mudah untuk menghafalkannya yaitu dengan singkatan SITS, S-I-T-S. S itu untuk musculus supraspinatus, I untuk musculus infraspinatus, T untuk musculus teres minor, dan S untuk musculus subscapularis. Untuk musculus infraspinatus ini, dia berada di orito fossa infraspinata. Kemudian insersinya itu berada di tuberculum majus humeri, dan dia itu diinervasi oleh nervus suprascapularis. Fungsi dari musculus infraspinatus ini itu sebagai lateral rotasi brachii. Kemudian untuk musculus teres minor, ini berada di origo margo axillaris scapular. Nah, untuk insersionya itu ada di tuberculum majus humeri. Dan dia ini diinervasi oleh nervus axillaris. Fungsinya untuk lateral rotasi brachii. Kemudian untuk musculus supraspinatus itu berada di origo fossa supraspinata. Dan insersinya itu di tuberculum majus humeri. Musculus supraspinatus ini diinervasi oleh nervus suprascapularis. Fungsinya untuk abduksi brachii. Yang terakhir, musculus subscapularis itu berada di origo fossa subscapularis. Insersinya di tuberculum minus humeri, dan musculus subscapularis ini diinervasi oleh nervus subscapularis superior et inferior. Fungsinya itu untuk medial rotasi brachii. Yaitu klinis dari rotator cuff. Dua kelainan utama rotator cuff itu adalah impaksi atau impingement dan tendinopati. Muskulus yang sering terkena itu adalah musculus supraspinatus yang yaitu saat melintas di bawah acromion dan ligamentum acromioclavicularis. Dan jadi itu ruangan ini tuh yang di bawahnya melintas atau melintasi tendino supraspinatus memiliki ukuran yang tetap. Jadi, membanggakan muskulus supraspinatus, kemudian cairan yang berlebihan dalam bursa supraskomialis atau tonjolan tajid. Adapun subacromialis dapat menyebabkan impaksi yang signifikan saat berarti abduksi. Nah, suplai darah untuk tendus supraspinatus pun menjadi relatif sulit.
trauma berulang dalam beberapa kondisi itu dapat menyebabkan tendo itu rawan mengalami perubahan degeneratif dan itu mengakibatkan deposisi kalsium dan menimbulkan nyeri hebat. Saat tendinosupraspinatus mengalami perubahan degeneratif yang signifikan, struktur ini menjadi rawan terhadap trauma dan mengalami robekan sebagian atau keseluruhannya. Bisa dilihat dari gambar. Nah, robekan ini sering terjadi pada pasien-pasien lanjut usia dan dapat menyebabkan pasien kesulitan melakukan aktivitas normal sehari-hari seperti menyisir rambut. Meskipun begitu, robekan keseluruhan bisa terjadi tanpa adanya gejala. Selanjutnya kita akan membahas untuk ekstremitas inferior. Lebih tepatnya yaitu muskulus yang ada di ekstremitas inferior yang berkontraksi saat kita melakukan squat. Nah, squat itu kan merupakan gerakan fleksi dan juga ekstensi. Jadi, ada beberapa muskulus yang digunakan untuk fleksi dan juga ekstensi pada bagian ekstremitas inferior. Untuk yang pertama, itu ada muskulus iliacus. Nah, muskulus iliacus ini berada di origo fossa iliaca dan insersionya itu ada di trochanter minor femoris dan ya ini diinervasi oleh nervus femoralis. Muskulus ini berfungsi untuk fleksi regiofemur yang superior. Nah, kemudian selanjutnya itu ada muskulus psoas major dan psoas minor. Dua muskulus ini itu berada di origo processus transversus corpus dan discus intervertebralis. Nah, kemudian muskulus ini berada di insersio trochanter minor femoris dan diinervasi oleh plexus lumbalis. Muskulus ini berfungsi untuk fleksi di regiofemur yang superior. Selanjutnya itu ada muskulus rectus femoris. Muskulus ini itu yang kaput lurus itu origonya ada di spina iliaca anterior superior. Kemudian untuk yang kaput refleksi itu ada di ilium kranial dari acetabulum. Dan muskulus ini berada di insersio patella tuberculum tibiae. Muskulus ini diinervasi oleh nervus femoralis dan muskulus ini berfungsi untuk ekstensi regiofemur yang bagian inferior. Lebih tepatnya yang bagian bawah untuk ini articulatio genu. Nah, dan itu juga ada musculus vastus lateralis, yaitu berada lateralis dan juga medialis. Nah, dua ini tuh origonya tuh ada di ujung atas dan corpus femur. Dan inersionya itu ada di patella tuberculum tibiae dan diinervasi oleh nervus femoralis. Fungsinya itu sama seperti musculus rectus femoris, yaitu untuk ekstensi. Kemudian ada musculus vastus intermedius, yaitu origonya ada di facies anterior dan lateral corpus femoris.
Inervasinya itu ada di patella, tuberculum, tibiae, dan fungsinya sama seperti muskulus sebelumnya, yaitu untuk ekstensi. Nah, selanjutnya itu ada musculus sartorius. Origonya itu berada di spina iliaca anterior superior, dan insersionya itu di facies medialis superior corpus tibiae. Nah, muskulus ini juga diinervasi oleh nervus femoralis. Fungsinya untuk fleksi, adduksi, rotasi lateral pada tungkai superior articulatio coccyx, dan juga untuk fleksi dan endorotasi tungkai yang inferior. Selanjutnya itu ada musculus tensor fasciae latae. Origonya itu ada di crista iliaca, dan insersinya itu di tractus iliotibialis. Muskulus ini diinervasi oleh nervus gluteus superius. Fungsinya itu membantu musculus gluteus maximus mengekspresikan artikulatio geni. Dan selanjutnya untuk yang bagian posterior itu ada musculus biceps femoris. Musculus ini origonya itu ada di tuber insiadicum linea aspera, dan insersinya itu di kabut fibulae. Itu untuk musculus biceps femoris yang kabut longum itu diinervasi oleh pars tibialis dari nervus ischiadicus, dan untuk musculus biceps femoris yang kabut brevis itu akan diinervasi oleh pars peroneus communis nervus ischiadicus. Nah, fungsi dari musculus ini itu untuk fleksi dan eksorotasi tungkai yang inferior. Kemudian ada yang musculus semitendinosus, itu origonya ada di tuber ischiadicum. Insersinya itu di facies medialis tibiae yang superior. Nah, muskulus ini tuh diinervasi oleh nervus ischiadicus, dan fungsinya ini tuh sama. Jadi dari 3 muskulus ini tuh fungsinya sama, yaitu fleksi dan eksorotasi tungkai yang inferior. Nah, untuk yang musculus semimembranosus yaitu originnya sama kayak musculus semitendinosus, itu ada di tuber ischiadicum, dan untuk insersinya itu ada di condylus medialis tibiae. Untuk muskulus ini diinervasi oleh nervus ischiadicus, dan fungsinya bersama fleksi dan eksorotasi tungkai yang bagian inferior. Sekian dari saya. Kurang yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.